Skandal kasus pengamanan judi online atau judol makin memanas dan menemukan babak baru dengan menyeret PDIP. Budi Ari kini malah menuduh PDIP dan Budi Gunawan sebagai dalang. Saya mau yakinin kamu soal judi online ini 100%. Saya nggak terlibat. Ngerti ya? Begitu. Ini PDI, Budi Gunawan, BG. Bagaimana? BG sama PDI Perjuangan, kotaknya. Jadi benar nih Budi Ari nuduh PDI Perjuangan di belakang tuduhan dia menerima jatah judol. Lu punya bukti kagak? Masa Menteri Asbun? Ya tolong kata-kata Anda itu dipertanggungjawabkan. PDIP dan Projo memanas saling seret soal kasus judi online. Lantas bagaimana selengkapnya? Silakan tonton di sini sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Polemik soal judi online kini makin panas dan melebar karena Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi menuduh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan dan PDI Perjuangan sebagai otak framing dirinya terlibat dalam kasus judi online atau judol. Bahkan Budi Ari tidak terima dengan judul pemberitaan yang menyudutkan dirinya bahwa dia meminta jatah 50% dari kasus judi online. Budi menyebut itu adalah framing dan fitnah dari Zulkarnain Apriliantoni karena ditekan oleh PDI Perjuangan. Budi Ari juga menuduh PDIP bersama Budi Gunawan sebagai otak di balik framing dirinya terlibat dalam kasus judi online. Maka dari itu, mantan Menko Minfo ini meminta para media tidak ikut memframing dirinya dan terjebak dalam orkestra yang diciptakan oleh PDI Perjuangan. Bagaimana pernyataan lengkap dari Budi Ari Setiadi terkait tuduhan tersebut? Masa bikin judul begitu? Buset. Itu fitnah, framing, paham nggak? Ya. Itu kan baru ini si Tony itu ditekan sama PDI Perjuangan. Untuk nyeret-nyeret nama saya, paham nggak? Itu kan kata dia 50%. Mestinya ditanya balik dong. Ya. Saya tahu nggak ada 50% buat saya? Iya. Jangan judulnya buset, minta. Saya nggak pernah minta, bos. Ngerti nggak? Ya, dalam dakwaan tersebut kan disebutkan seperti itu gitu loh. Pak. Si Tony yang ngasih tahu itu dakwaannya Tony. Ya, itu disebutkan seperti itu. Ini, tapi judulnya kalian, buset, saya minta. Makanya saya bilang, ini fitnah dan framing. Ngerti ya? Ya. Paham nggak? Oke. Kan menurut si Tony, orang saya udah tahu Tony ditekan, injek kakinya, supaya nyeret nama saya kok. Kan kalian mesti tanya kalau teman. Berarti artinya PDIP ini punya ini ya, framing punya. Saya. Oke. Saya. Kenapa PDIP meremehkan Anda, Pak Menteri? Apakah dia memang karena dendam dengan Jokowi atau seperti apa? Karena ada sebagai orang Jokowi? Ya udah, nanti kita jelasin gitu loh. Karena kalau ini dibiarin liar kena ke mereka semua, paham nggak? Dan kalian secara nggak sadar ikut dalam menggendang mereka dengan judul buset deh. Dan yang dulu saya. Ya. Iya kan? Ya. Gitu. Saya sih bukan apa-apa. Saya tuh yakin, tenang, cuman saya jengkel aja. Jengkel ngadepin teman-teman. Ini gimana sih, udah gue kasih tahu, gue udah jelasin. Judulnya begini lagi ikut-ikutan. Itu loh, bos. Saya dipahami nggak maksudnya? Paham. Kan sabut bantahan berarti ya? Kalau kalian bikin apa? Nanti sabut bantahannya ya? Saya nggak mau, jangan dibuat. Saya udah bilang, saya nggak mau ngomong dulu. Jangan dibuat, saya nggak mau. Cuman jangan framing saya, ngerti nggak? Ya kalau dalam kepentingan kita kan redaksi kan ya kita kan ngambil dari dakwaan itu, Pak Menteri. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah, kalau kalian tulis itu, kalian tulis semaunya. Saya nggak mau komentasi lagi. Ngerti ya? Iya. Saya udah jelasin. Gitu loh. Kok ngeyel? Bukan Pak Menteri, gini Pak Menteri,
dalam media itu kan super bocet, makanya kita butuh bantahan dari Pak Menteri gitu loh. Dari Anda Pak Menteri, bantahan. Enggak, semua. Bukan, saya udah bilang semuanya saya nggak mau ngomong dulu. Saya pengen mapping dulu nih media, mana yang kawan, mana yang lawan. Ya kita nggak ada media kawan lawan Pak Menteri, kita kan berdiri di tengah sih kita dari dulu. Bukan dengan nulis kayak begitu, maksud saya gini. Nih saya diajarin sama Mas Tenggono ya gitu. Begitu tempo wawancara, udahlah kalian nggak usah wawancara saya, kalian udah mau nulis apa aja terserah kalian dah. Ngerti ya? Ya. Dengan judul kalian itu kan kalian memframing saya mau tempat saya. Bukan gitu Pak Menteri, punten nih, kita diskusi ya. Itu judul kita buat dari kutipan kalimatnya dakwaan si Tony itu. Dia mengatakan seperti itu. Terdakwa merasa diminta mengatakan bahwa Menteri Budi Ari itu minta jatah 5% dari pengamanan judul tadi itu gitu. Makanya kita buat situ, kita nggak melintir loh. Redaksinya kalau kita gitu loh. Kita nggak melintir loh. Kita kutip dari judulnya begitu. Iya. Judulnya begitu kan, buset. Iya kan? Judulnya kayak begitu, buset. Ngerti gak? Iya, judulnya kita ambil dari redaksi di dakwaan itu Pak Menteri. Kita nggak melintir loh. Saya kasih tahu ke kamu, ini satu ya. Udahlah, itu dia memang sengaja begitu. Udah versi dia kok. Itu loh, dan pasti dia kalah di pengadilan. Orang kita udah tahu kok, teman-teman dari awal juga dia jual-jual sama Menteri. Ngerti ya? Iya. Kalau nggak dia jual, udah dia jatuhnya buat Pak Menteri ada nih 50% nih. Saya tahu juga enggak. Nanti dia bandingin sama BAP saya, kena dia. Iya. BAP sumpah saja. Iya. Udahlah. Sekarang lagi dimainin begini, kalian ikut-ikutan. Janganlah, kasihan dong. Saya mau bukan apa-apa, kasihan dong. Terus saya difitnah terus ya. Begitu loh. Saya mau yakinin kamu soal judi online ini 100%. Saya nggak terlibat. Ngerti ya? Iya. Begitu. Dan ini PDI, Budi Gunawan, BG. Bagaimana? Otaknya semuanya. BG sama PDI Perjuangan. Otaknya. Medi ya? Budi Gunawan. Oh, Budi Gunawan, BG. Oke. Wah, serem juga kalau begitu ya, BG nih. Aduh. Makanya, kalian jangan ikut-ikut orkestrasi mereka. Saya bongkar nanti semuanya. Saya udah jengkel. Sontak mengetahui bahwa video suara itu diduga suara Menteri Koperasi yang sekaligus Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo, Budi Ari Setiadi. Pihak PDIP pun langsung merespon dan menantang orang dekat Jokowi itu untuk membuktikan bahwa PDIP dalang dari semua itu dan meminta untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya. Jadi benar nih Budi Ari nuduh PDI Perjuangan di belakang tuduhan dia menerima jatah judol. Lu punya bukti kagak? Masa Menteri Asbun? Ya tolong kata-kata Anda itu dipertanggungjawabkan. PDIP itu institusi. Ya PDI Perjuangan bukan orang per orang. Tolong klarifikasi itu omongan Anda. Jangan sembarangan nuduh. Ya. Itu urusan Anda dengan orang yang menuduh Anda. Urusan Anda dengan hukum. Gak usah seret-seret orang biar Anda terlihat sebagai korban. Gak zaman, gitu loh. Emang lu kerja apa sih? Sampai punya harta sampai ratusan miliar. Saya bukan menuding jelek ya, tapi karena Anda bawa-bawa PDI Perjuangan untuk urusan judul Anda, saya malah bertanya, punya usaha apa sih sampean situ? Ya, saya nggak mau urus-urus orang lain. Tapi kalau Anda nyenggol-nyenggol ya tanggung jawab dikit gitu loh. Ya, tolong diklarifikasi itu karena saya baca di media. Ya, di mana-mana Anda menuduh PDI Perjuangan ikut-ikutan di urusan Anda. Apa kepentingannya emang Anda siapa? Giveaway juga songong ya. Sorry deh. Tolong pertanggungjawabkan kata-kata Anda, Menteri Koasbun. Sementara juru bicara DPP PDIP Guntur Romli merespon pernyataan yang diduga disampaikan oleh Budi Ari Setiadi itu dan menyebutnya sebagai fitnah. Dia mengatakan
Kalau tudingan itu benar disampaikan oleh Budi Ari, berarti fitnah. Karena informasi 50% jatah dari judi online datangnya dari dakwaan resmi jaksa. Itu yang muncul ke publik. Guntur juga merespon tudingan Budi Ari yang menyebut bahwa PDI Perjuangan dan Budi Gunawan yang menekan terdakwa Tony dan kawan-kawan agar menyeret Budi Ari dalam kasus judi online. Menurut Guntur, itu merupakan fitnah. Jadi kasus judi online ini makin panas dan melebar. Bukan hanya karena terdakwa Tony menyebut Menteri Koperasi Budi Ari terlibat dan menerima jatah 50%. Tapi kini Budi Ari menuduh pihak lain, yaitu PDI Perjuangan dan Menko Polkam Budi Gunawan sebagai dalang dalam framing judul itu. Lantas bagaimana menurut pendapat sahabat Arah Baru dengan kabar ini? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.